Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari materi ini. Yang pertama yaitu mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum. Yang kedua, menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan yang ketiga, menganalisis macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Materi hari ini yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama yaitu sikap yang sesuai dengan hukum. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang. Ketaatan terhadap hukum dapat diwujudkan dengan sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Kepatuhan mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama yaitu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga yaitu menegakkan kepastian hukum. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum ditunjukkan dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu di keluarga, yang kedua di sekolah, yang ketiga di masyarakat, dan yang terakhir yaitu di negara. Di keluarga yaitu contohnya yang pertama mematuhi nasihat orang tua, yang kedua melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga, yang ketiga membersihkan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di sekolah, contoh sikapnya yaitu yang pertama menghormati guru, yang kedua mematuhi tata tertib sekolah, yang ketiga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, yang keempat tidak menyontek saat ulangan, yang kelima melaksanakan tugas piket. Lalu dalam masyarakat, contoh sikap yaitu ikut melaksanakan ronda malam, mengikuti kegiatan kerja bakti, menaati peraturan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu di negara. Contohnya yaitu yang pertama turut serta membela negara, dan yang kedua menaati hukum negara yang berlaku. Lalu sikap yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul karena kurangnya kesadaran hukum, ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat timbul karena dua hal, yaitu pelanggaran hukum dianggap biasa dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam KUH pidana
dan KUH Perdata, yaitu menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat di muka umum, yaitu ada di pasal 156 KUHP. Lalu yang kedua, mengetahui pemufakatan jahat tetapi tidak mencegah atau melapor, yaitu ada di pasal 164. Lalu yang ketiga, melanggar kesusilaan, yaitu ada di pasal 281 KUHP. Lalu yang keempat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ada di pasal 338 KUHP. Lalu yang kelima, mabuk di muka umum yang merintangi lalu lintas dan ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, pasal 492 KUHP. Lalu yang keenam, melakukan pembelian, penjualan, atau penyimpanan barang dari hasil curian, pasal 481 KUHP. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis hukuman atau pidana dapat dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pidana pokok. Lalu yang kedua pidana penjara. Di dalam pidana penjara ada dua, yaitu seumur hidup dan yang kedua sementara atau selama-lamanya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun atau pidana penjara selama waktu tertentu. Yang ketiga, pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun. Yang keempat, pidana denda atau sebagai ganti hukuman kurungan. Dan yang kelima, pidana tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap pelaku kejahatan yang diancam hukuman penjara oleh KUHP. Lalu ada pidana tambahan yang terdiri dari yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan penyitaan barang-barang tertentu, dan yang terakhir ketiga yaitu pengumuman keputusan hakim. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu kepatuhan terhadap hukuman menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Ketaatan terhadap hukum dapat diwujudkan dengan sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat ditunjukkan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya diatur dalam KUH Pidana dan KUH Perdata. Nah, Ibu telah menjelaskan semua materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tugas untuk kalian yaitu 1. Sebutkan 5 contoh sikap taat terhadap hukum yang kalian ketahui. Dan yang kedua, dalam KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum, yaitu silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Materi hari ini Ibu cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.